12 OTKP 1 nomor absen 3. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi pengawasan terhadap KAS. Yang pertama, fungsi pengawasan terhadap KAS. Fungsi pengawasan terhadap KAS secara umum yaitu untuk terselenggaranya pencatatan KAS yang akurat, tersimpannya KAS dengan aman, adanya pengeluaran KAS yang dilakukan dan disahkan oleh personil dan berwenang dengan jumlah yang benar. Yang kedua, ciri-ciri dasar dari sebuah pengawasan KAS. Yang pertama, secara khusus penetapan tanggung jawab pengelolaan penerimaan KAS. Yang kedua, pemisahan pengelolaan dan pencatatan penerimaan KAS. Yang ketiga, mendepositokan seluruh KAS yang diterima setiap hari. Yang keempat, sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran KAS. Yang kelima, pemeriksaan intern dalam interval waktu yang tak terduga. Yang selanjutnya, tujuan pengawasan KAS. Yang pertama, diperolehnya data atau informasi mengenai KAS yang sebenarnya. Yang kedua, untuk mengecek kecermatan antara dana dari catalan menurut pembukuan dengan saldo KAS yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk mengecek pelaksanaan kegiatan atau aktivitas mengenai KAS sehingga apabila terjadi penyimpangan dari sistem yang diterapkan dapat diambil tindakan koreksi. Pengawasan terhadap KAS dapat diterapkan dengan cara yaitu 1. Pengawasan terhadap penerimaan KAS. Sumber penerimaan uang KAS dalam perusahaan berasal dari penjualan tunai, penerimaan KAS pelunasan piutang untuk penjualan kredit, dan penerimaan lainnya. Yang kedua, pengawasan terhadap pengeluaran KAS. Sama halnya dengan penerimaan KAS, pengeluaran KAS juga harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan atau kecurangan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Teknik pengawasan intern atas KAS dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Rekonsiliasi bank. 2. Penggunaan sistem voucher. 3. Pemeriksaan oleh internal auditor. 4. Dana KAS kecil. KAS kecil dapat dilakukan dengan dua cara yaitu fluctuating bond method dan impress bond method. Yang kelima, laporan arus KAS. 6. Penyusunan anggaran KAS. 7. Penciptaan prosedur yang dapat memperkecil dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk kecurangan pada KAS. A. Pencurian uang dari hasil penjualan tunai dengan tidak memasukkan penjualan ini ke dalam register KAS atau tanpa membuat faktur penjualan. B. Tidak mencatat penerimaan uang KAS. C. Mengurangi uang tunai dari penjualan tunai atau dari penagihan piutang dagang. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.